Jadi waktu kecil, sekitar umur 6 tahunan, bapak saya kan emang kerjanya di bagian Telkom. Nah, beliau tuh dulu sering ngajakin saya ke kantor, terus ngasih buku panduan Windows 95. Bus. Nah, di umur 7 itu, waktu lagi dititipin di salah satu ruangan kantornya bapak, ketemu sama rekannya, lagi ngoding. Oke. Dia ajarin, dia akhirnya dari situ penasaran. Sekecil itu dia Sekecil penasaran. itu penasaran. Gizmo Talk Podcast by Gizmology. Halo Gizmo Friends, kembali lagi di Gizmo Talk bersama saya Pradipta Nugrahanto. Dan di Gizmo Talk episode kali ini lagi-lagi spesial Gizmo Friends karena kita kedatangan kaum hawa. Biasanya tamu kita tuh memang masih didominasi para lelaki, tapi kali ini ada Farah Clara dari Python ID. Dan tentunya kalau sudah dengar dari komunitas mana gitu ya, kayaknya jelas kita akan menceritakan tentang perempuan dan teknologi serta selingkar wilayah, gitu ya. Apa kabar Farah? Baik, Mas. Ini hari ini kita tapping lagi hujan-hujan ya, Iya. di penghujung tahun 2025. Tapi kita mau nanya dulu deh, sampai hari ini 2025 ya, mungkin tayangnya bisa jadi 2026. Awal-awal sih. Tapi Farah di industri teknologi itu sudah berapa tahun sampai hari ini? Atau di ekosistem deh, nggak usah di industri. Oke, di ekosistem sendiri udah 9 tahun 10 bulanan, menjelang 10 sebenarnya. Bukannya dari 2014 ya? Tapi kalau kecimpung langsung di organisasi kan Oh. hampir udah 9 tahun lebih. Oke, 11 ya berarti? 11 tapi. 11 tahunan lah ya. Nah, sebelum itu pasti backstory dulu dong. Mungkin kalau Gizmo Friends pelaku industri teknologi, orang-orang di belakang layarnya ya utamanya mungkin pernah ketemu sama Farah ya di acara-acara teknologi lah ya. Kalau ada conference teknologi bisa jadi ada Farah di situ. Nah, tapi pengen tahu dulu backstory-nya tuh bisa menyukai teknologi itu gara-gara apa sih? Ini lucu nih, jadi waktu kecil, sekitar umur 6 tahunan, bapak saya kan emang kerjanya di bagian Telkom. Nah, beliau tuh dulu sering ngajakin saya ke kantor, terus ngasih buku panduan Windows 95. Bus. Hati-hati, bingung gitu. Gizmo Friends Windows 95. Windows 95, sistem operasi Microsoft pada saat itu Oke, kan. iya. Karena waktu aku suka banget sama warna-warnanya, jadinya penasaran, pengen megang komputernya. Oke. Nah, dari situ mulai dikenalin komputer, tapi belum dikenalin ke bahasa pemrograman. Dari situ ya. Iya. Berarti silakan ditebak ya. Windows 95. Nanti kita kasih pop up-nya deh Windows. Ada OS Windows 95 OS 95 ada. Dulu ini ya interface-nya tuh cukup modern pada zamannya. Iya. Dibandingin sama versi Windows sebelumnya. Jangan dibandingin sama Windows 11 tapi gitu. Betul. Jadi kalau tadi Farah ngomong warna-warnanya ya memang iya sih. Jadi sebelumnya tuh Windows tuh kan sebelum ya kita ini ya backstory lagi dikit. Sebelum Windows 95, Windows tuh tampilannya scatter kayak Windows 3.1.1 kan ini ya. DOS banget, Tas. Ya itu masih DOS base gitu. Iya. Windows 95 baru itu era ini ya, Pentium 1 kayaknya ya. Betul. Pentium 1 kayaknya. Iya gitu deh. Pop-up-nya nanti ada ya di sini supaya Gizmo Friends dapat gambaran. Dan intinya tadi benar kata Farah, mungkin kalau buat anak-anak tuh menarik banget gitu warna-warni yang ditawarkan Bill Gates. Nah terus dari situ apa? Game dulu kah atau langsung ke ngulik-ngulik Main game. pemrograman? Main game. Oke. Nah, di umur 7 itu, waktu lagi dititipin di salah satu ruangan kantornya bapak, ketemu sama rekannya, lagi ngoding. Oke. Dia ajarin. Diajarin ngoding? Baru dikasih tahu pelan-pelannya aja gitu. Ya, bentar. Dulu inget, kau tahu itu ngoding dari mana? Waktu itu sih orang yang persis ngomong ya, ini lagi ngetik kode gitu. Oke. Dia pakainya apa sih dulu? Apa ini bahasa pemrogramannya? Nah, Kayak aku lupa, itu kayaknya dulu Fortran deh. oh. Jadi bahasa pertamanya ada Fortran. Jadi gini Gizmo Friends, buat yang bingung ya,
Dulu tuh bahasa pemrograman sebelum sekarang, ya kalau parah dari Python gitu ya. Bahasa pemrograman sekarang banyak banget ya. Ya. Dulu tuh kayaknya cuma 3 yang populer ya. Ada 3 Ada populer. Fortran, COBOL, sama COBOL, Basic ya. Basic, Turbo Oke. Pascal. Oh, Turbo Pascal, bener, ada 5. Iya, ya begitulah ya. Nanti pop-up-nya kita tampilin deh, biar nggak bingung-bingung amat. Akan gitu. banyak pop up ya ternyata. Iya, karena lintasan teknologi yang walaupun sekarang dibilangin cepat banget, tapi banyak teknologi zaman itu yang perlu digambarkan ya. Betul. Gitu. Oke, nah dikasih tahu itu lagi nulis kode gitu ya. Kenapa nulis kode? Karena dulu itu kalau orang bikin program gitu ya, itu memang ditulis manual ya, nggak kayak sekarang yang Iya. bisa ceplok-ceplok gitu. Ceplok, bisa tiba-tiba nanya AI gitu kan. Nah. AI lagi Dulu. kita bahas. Hey. Terus gimana tuh? Gitu. Apa itu gimana? Jadi akhirnya dari situ penasaran. Sekecil itu dia Sekecil penasaran. itu penasaran. Oke, apa yang bikin penasaran? Triggernya apa sih? Kan itu nggak ada menarik-menariknya gitu, cuman angka dan huruf aja gitu kan? Karena resultnya langsung kelihatan dong. Oke. Misalnya gimana? Susah ya recall dari masa lalu ternyata. Rumusnya, ya ini aja ilustrasinya. Jadi bapak saya itu kan salah satu yang ngurusin untuk frekuensi radio. Butuh pemetaan secara statistik ya, petanya kan. Itu untuk menghitung rumus-rumus segala macam tuh butuh ininya, datasetnya. Pakailah itu. Oh. Lebih cepet daripada dulu harus hitung manual dari petanya, seret. Kan dibantu oleh program. Oke. Gitu. Jadi impact-nya itu bisa langsung kerasa dari kita ngetik-ngetik gitu ya. Ngetik-ngetik. Nih. Sebuah hal yang ini ya, tidak disangka muncul dari seorang para kecil gitu. Maksudnya anak kecil umumnya kan ya maunya sesuatu yang menyenangkan gitu Ya. kan. Kalau berkenalan dengan komputer ya kalau nggak main game mungkin nonton film atau hal-hal yang menyenangkan aja gitu. Belum sampai yang ngasih impact gitu. Semua menyenangkan, tapi beda aja porsinya Beda kayaknya. Nah, ini kesenangannya. Tapi sedikit ini lagi, kalau suka dengan komputer biasanya suka sama matematika. Suka juga nggak? Enggak, sayangnya. Enggak. Sukanya justru fisika sama kimia. Oh, oke. Tapi masih science lah ya. Masih sains, tapi nggak terlalu yang sengejelimet matematika menurutku. Oke. Akhirnya, Benci banget ya matematika kayaknya. tapi kuliah IT bukan? Bukan, Masih berhubungan? jauh. SMK memang IT, Oke. tapi kuliahnya jauh banget. Saya dulu kuliahnya jurusan hubungan internasional. Oh. Berarti ada sempat belok gitu dong? Sempat belok. Dari yang tadinya IT banget gitu ya. Terus perkuliahan malah sosial gitu. Iya. Apa Jauh. perkaranya waktu itu? Ini sebenarnya karena saya pengen ngehindarin hitung-hitungan. Dan terjadi? Dan terjadi. Karena makanya tadi matematika gak suka gitu ya? Gak suka gitu. Ya terjadi bener. Habis lulus sekolah, karena aku nggak sempat SNMPTN dulu, Ya. akhirnya ngambil SBMPTN. Itu aku baru belajarnya seminggu sebelum. Oke. Dan akhirnya lolos. Tapi lolos. HI? Jurusan yang sebenarnya Enggak, di kampus mana? Universitas Mula Warman, Oh, oke. Itu di? Samarinda, Kalimantan Timur. Oh, karena Jauh. emang domisili sana ya? Sebenarnya aku dari Surabaya, tapi Oh. besarnya di Balikpapan. Oke. Nah, kuliahnya doang yang harus ke ibu kota kalau negeri. Ya. Oke. Oke, terus akhirnya kuliah selesai? Kuliah sebenarnya dibilang selesai enggak ya, karena ada hal yang lebih mendesak saat itu. Kan bapak udah nggak ada, jadi istilahnya kayak mikul Tanggung jawab. Wow. Jadi tulang punggung ya? Tulang punggung. Sebelum jadi tulang rusuk. Oke, akhirnya kuliahnya tidak selesai dan akhirnya memutuskan untuk kerja. Iya, kerja. Udah langsung IT lagi balik kerjanya. Balik ke IT lagi. Nah, apa nih gimana titik baliknya ketika
kuliah sosial, tapi akhirnya kerjanya IT juga gitu. Itu gara-garanya apa? Karena meskipun udah kuliahnya jauh dari IT, tapi setelah selesai kuliahnya itu masih setelah pulang dari kampus ya maksudnya, Iya, iya, iya. masih belajar. Oh, Masih belajar dulu, masih ikut forum-forum di Facebook oke. gitu. Iya, Salah satunya iya, waktu iya. kan tahun itu lagi ramenya PHP. Ah, Kita ketemu Laravel, kita ketemu Code Igniter. iya, 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 iya. Dari situ Dan ngulik juga? ngulik Oke. dikit. Justru sedikitnya cuman Farah yang tahu sih, sedikit. Sedikitnya Tiap cuma orang beda-beda saya ya. tahu. Oke. Oke. Nah, pertama kali kerja itu udah barengan sama masuk ke Python ID atau belum? Belum, Belum. Tapi sudah perusahaan teknologi. udah. Di Dulu Kargo namanya. di mana? Di Jakarta juga. Oke, dia apa? Dia dulu startup bagian apa sih? Untuk yang rental, untuk pindahan. Oh, oke. Jadi kalau jasa pindahan ini ya, dia nyediainnya Kayak mobil pickup atau yang skala besarnya, truk dan segala macam. Dia nyediain itu. Oke. Ya. Ya kayak layanan-layanan pindahan yang sekarang juga bisa Gizmo Friends temukan gitu ya. Betul. Banyak lah ya sekarang. Ada ya dari yang layanan ride hailing juga sempat. Masih ada nggak sih? Kayaknya udah nggak ada ya sekarang ya. Kayaknya enggak deh. Udah nggak ada. Ya, berarti ya ada lah ya. Itu ada yang inisialnya DL dan lain-lain lah, itu banyak gitu ya. Tapi lebih ke situnya ya. Iya. Berarti bukan jasa, kan ada juga tuh soalnya yang jasa pindahan, memindahkan barangnya dari ngurusin packingnya sampai, bukan itunya berarti. Bukan. Lebih ke transportasi. di situ engineer apa-apa. Android, bagian Android ya. Oke, dev berarti Dev udah. berarti. Oke. Nah itu gimana ceritanya itu, nggak ada background akademis yang formal gitu ya? Terus bisa dapat tawaran apa apply ke situ? Apply. Oke. Dan akhirnya lolos karena emang jodoh ya? Menjodoh. Emang jodoh. Oh. Oke. Nah dari situ ke itu tahun berapa ya? 2016 apa ya? 2000? 16. 16. Nah, cuman di sini ada yang penasaran juga. Farah udah berkomunitas dari 2014. Berarti pada saat berkomunitas itu masih kuliah? Udah nggak ikut kuliah tuh, kerja. Oh, tapi belum di perusahaan itu? Belum. Oke. IT juga? Media sih. Oke. Media. Media apa? Kita kayak media kecil-kecilan sebenarnya. Tapi aku lupa namanya juga. Fokusnya? Fokusnya lebih ke untuk yang apa sih? Kok aku sampai lupa ya itu. Jadi itu sebenarnya media blog gitu loh. Oke. Jadi ngebahasnya tentang kota-kota saat itu. Di Jakarta? Di Balikpapan. Oh, oke. Dan di situ sebagai? Administratornya. Oh, Untuk yang database. Oke. Masih ada hubungannya dengan IT, tapi belum terlalu yang dalam. Belum terlalu dalam. Oh, jadi awal ininya di situ ya? Iya. Awal bekerja inilah di industri, walaupun belum IT banget. Iya. Gitu. Oh, dari situ lo masuk ke komunitas. Oke. Nah, kalau dilihat nih ya, 1 dekade lalu lebih itu dan hari ini, apa yang paling beda secara lanskap? Apakah perempuan di masa itu seperti kalau sampai sekarang orang masih stigmanya ini ranahnya laki-laki gitu kan. Oke. Nah, pada zaman itu tuh gimana? Apakah lebih parah jauh daripada hari ini? Zaman dulu masih parah ya, karena kita saat itu belum mengenal konsep acceptance, bahwa sudah terjadi perubahan-perubahan dalam sistem manajerial, dalam sistem yang di lingkungan dev yang di bawah, yang istilahnya di bawah sekalipun. Saat itu masih stigmanya bahwa ini sektornya laki-laki. Ini tuh
kalau ada perempuan masuk, maaf nih ya, tadi dibilangnya cuma sebagai pengisi kuota. Oke. Jeleknya gitu. Tapi sekarang karena sudah bergeraknya industri, walaupun kita sempat ngalami COVID ya, banyak layoff dan segala macam. Tapi pada akhirnya ketika kembali lagi, peran perempuan di dunia kerja itu ternyata banyak impact-nya. Oke. Tapi lebih banyak terbuktinya di sisi manajerial ya. Oke. Mereka dapat Ini ngomongin perusahaan teknologi kan? ya ini ngomongin perusahaan teknologi, tapi di Oke. sistemnya yang manajerial. Maksudnya manajerial di perusahaan teknologi itu gimana? Lebih bukan hal yang ngoding-ngoding, tapi bagaimana mereka lead dan manage orangnya. Oh, oke. Tetap ya. Walaupun di bagian devnya juga banyak lah perempuan-perempuan Udah sakti. makin banyak. Udah makin banyak. Oke. Lagi-lagi kayaknya kita perlu sedikit throwback nih, Farah. Iya. Kalau ngasih gambaran ya ke Gizmo Friends waktu 2014-2015 itu kan berbarengan dengan ini ya, bermunculannya startup teknologi di Indonesia. Betul. Gitu. Nah, posisi perempuan di situ itu komposisinya berapa sih pada zaman itu? Mungkin kita dulu bisa bilang kayak 30-70 ya, 30 perempuan, 70 laki-laki. Oke. Sekarang Berarti dari satu perusahaan, misalnya karyawannya ada 10 gitu, perempuannya 3? 3. Oke. Itu juga masih kayak ngerasa was-was juga kan sebenarnya perempuan pada saat itu. Takut kayak ada rasa nggak dianggap, ada yang ngerasa kayak aku nggak bisa ngasih value yang cukup di perusahaan. Tapi seiring waktu berjalan, sudah mulai banyak perempuan yang ngulik. Banyak yang sudah lebih berani istilahnya. Oke. Mereka berani ngelawan stigmanya, mereka tunjukin bukan cuma sekedar obrolan tapi lewat achievement. Pembuktiannya kan pasti ada dong. Oke. Ya. Itu gara-garanya, ini kan sebenarnya ya memang di Indonesia industri teknologi mungkin baru meledak 10 tahun lalu lah ya. Betul. Mulai dapat spotlight gitu. Tapi kan kayaknya isu yang terus bergulir dari, kalau ngomongin tadi di awal Windows 95, dari zaman itu pun memang porsi perempuan tidak sedikit kan? Ya sedikit. Nah, Belum banyak. apa sih kalau orang ngelihatnya itu yang membuat ya memang dari dulu udah sedikit gitu? Ya, bukan masalah dari dulu baru sedikit ya, tapi kayak Apa? perempuan itu kan dulu doktrinnya adalah ya emang di rumah aja. Oh, balik lagi ke situ. Balik lagi ke situ. Jadi ngobrol ini, kalau saya kan dari sisi humanioranya ya. Jadi kalau kita ngelihat perempuan zaman dulu tuh istilahnya lebih nerimo. Oke. Gak boleh. Di belahan dunia manapun. Di belahan dunia manapun. Oke. Tapi khusus lingkup kita di Indonesia aja ya. Spesifiknya di Indonesia pun Indonesia pun begitu. tajam ya gitu ya. Tajam. Untuk merubah konsep seperti itu kan butuh perempuan-perempuan yang emang mentalnya baja duluan ya. Oke. Jadi ini loh, perempuan itu bukan cuma urusan pekerjaan domestik rumahan. Mereka juga bisa berkarir. Oke. Aktualisasi diri seperti itu. Nah, tadi menarik ketika sekarang satu dekade lebih berlalu gitu ya, udah cukup banyak perempuan yang berkarir di industri teknologi Indonesia dan terlebih di posisi-posisi manajerial. Tapi kalau yang ibaratnya yang hands on coding juga tidak sedikit gitu ya. Kalau dulu memang bener dikit, sekarang udah banyak, udah ngelonjak 40%. Oh ya? Iya. Oke. Itu banyak. apa sih gara-gara apakah sudah seinklusif itu industrinya atau gimana? Perusahaan sudah mulai mengadopsi inklusivitas ya, dan diversity juga. Jadi kalau dulu nggak terlalu dianggap, sekarang mulai diberdayakan. Jadi mereka juga sudah ada pengakuan bahwa perempuan itu bisa setara dengan laki-laki di dunia kerja. Nah, menarik nih ketika ngomongin kesetaraan gitu ya. Dari kacamata seorang yang lama di industri teknologi, ada bedanya nggak sih output kerjaan perempuan dan laki-laki? Secara kan gini ya,
kalau di industri kreatif yang lain misalnya itu ada nih female taste-nya supaya balancing male taste-nya gitu. Apalagi produknya tuh memang unisex nanti output-nya gitu ya. Sementara kan produk teknologi juga tidak hanya digunakan laki-laki dong pastinya gitu kan. Berbagai layanan yang Gizmo Friends pakai saat ini lagi nonton podcast ini pun produk teknologi yang dikonsumsi tidak hanya untuk laki-laki kan. Nah, tapi emang secara proses pengerjaan dan outputnya itu ada bedanya kah? Atau sebenarnya enggak? Ini general saja sebenarnya. Ini sebenarnya bukan lagi kita bicara gendernya ya, tapi lebih ke sisinya neutralnya. Oh, Jadi kayak semua ya sama manusia. oke. Jadi titik fokusnya ya manusianya itu. Gitu. Supaya apa? Kalau kita bahas kesetaraan gender ya seperti kita tahu di media sosial kan nggak pernah habis ya bahan berantemnya. Jadi mending kita cari jalan tengah manusia. Oke. Karena bagaimanapun produk teknologi buat manusia. Buat manusia. Oke. Gitu. Jalan aman yang yang dibilang aman ya. Oke. Oke. Nah kalau dulu ngerasain nggak sih apa ya perlakuan yang beda gitu? Lu cewek nih ini aja ya, skopnya segini aja, nanti sisanya dikerjakan sama tim lain biasanya. Diperhalus seperti itu kan biasanya, atau biar si ini aja tapi di sini cowok lagi kerjain. Sempat ngerasain kayak gitu kan? Pernah beberapa tahun. Oke. Jadi skopnya emang aku lebih dulu tuh lebih ngurus ke dokumentasi. Walaupun sebenarnya di role Dokumentasi sekarang ini bukan foto video ya guys. bukan. Jadi kalau kita mau rilis satu produk, Enggak. jadi kan harus ada dokumentasinya segala macam, Oke. how to use dan macam-macamnya lah ya. Nah, aku tuh dulu skopnya di situ. Oh. Padahal sebenarnya aku pengen ngoding gitu. Oke. Dilemparnya ke situ terus, kenapa kayak aku pernah konfront ke salah satu atasanku waktu itu. Kenapa sih kok aku dikasihnya ya ngerjain dokumentasi mulu gitu kan. Ya kalau dikasih yang berat-berat nanti banyak ngeluhnya. Ya akhirnya saya bilang dong, nggak bisa gitu dong Pak, namanya juga beban pekerjaan kan ya semua harus bisa. Buat apa saya capek-capek belajar kalau ditaruhnya di situ lagi, nggak ada perkembangan. Oke. Tapi gini, ini mungkin pandangan yang keliru juga ya buat di sebagian industri mungkin. Ada yang merasa kalau perempuan itu ada apa ya, mood period atau apa gitu ya, yang ya kalau orang sering bilang laki-laki mengedepankan logika, perempuan mengedepankan perasaan, gitu kan. Ya. Berlakukah di perusahaan teknologi hal seperti itu? Dulu berlaku, sekarang udah nggak. Oke, dulu berlaku karena apa? Saya nggak tahu ya ini waktu itu teman-teman saya tuh ngobrolnya gimana, tapi semacam ada apa sih yang ditanamkan sejak dulu gitu loh, bahwa perempuan tuh nggak bisa diajak berpikir kritis. Oh. Tapi mungkin karena saya juga dari daerah ya, beda. Kalau di ibu kota kan emang sudah lebih diverse seharusnya. Cuma dari saya yang datangnya dari kota yang jauh dari Jakarta, ya stigma seperti itu tuh kenceng. Oke. Jadi karena apa tuh namanya sudah ada stigma seperti ini, mereka ngelihat kita di ranah kerja yang sama dengan mereka tuh kayak ini mah pasti ntar banyak lagi nih problemnya, ini lagi ntar dia ngomongnya perasaan aku tuh gini. Waduh. Oke. Nah, dan akhirnya mulai pelan-pelan luntur itu ketika apa? Nekat. Bukan, ketika kan sekarang katanya udah lebih apa ya, perspektif seperti itu udah mulai luntur ya dari industrinya gitu. Apa sih itu triggernya apa? Sekarang udah nggak kayak gitu banget sih. Pada akhirnya di dunia kerja itu kan bukan soal gendernya, tapi isi otaknya juga kan. Dan perempuan itu
juga sudah mulai nekat untuk membuktikan dirinya keluar dari stigma itu. Oke. Jadi kita nggak bisa lihat dari sisi industrinya doang, kita harus lihat dari individunya. Oke. Tapi ada yang menarik nih, Farah. Ketika jadi di tahun 2017-an ya, karena aku sempat kerja di sebuah media startup teknologi juga, punya program tahunan tuh ada mereka namanya Product Development Conference ya, jadi masih tahu ya perusahaan. Nah, di situ tuh kita mencoba merekap fenomena gini. Tahun pertama itu belum banyak ini, apa namanya, female dev-nya itu belum segitunya. Iya. Terus muncul istilah baru Sri Kandi Teknologi, peralihan 2017 ke 2018. 2018 sudah mulai muncul nih yang wangi-wangi. Biasanya kan gini ya, pernah ada tamu Gizmo Talk juga yang mengatakan cara ngelihatnya kalau di acara teknologi komposisi laki-laki dan perempuan, lihat aja antrian toiletnya banyak mana gitu ya. Nah, tapi kita ya sebagai penyelenggara gitu ngelihatnya pada waktu itu ya, wah ini ada fenomena baru nih. Karena kan ya itu ya, kalau para pria yang bekerja di balik layar perusahaan teknologi itu kan berarti identiknya sama mereka yang temennya ya layar mereka gitu. Nggak ada social life-nya itu nyaris nggak ada gitu. Dan terus ya begitulah ya. Nah terus apa kabar para kaum hawa ya? Ternyata wah seiring berjalannya waktu mulai muncul juga ya orang menyebutnya Sri Kandi Teknologi gitu ya. Dan yang secara appearance dan secara skills-nya mereka pasti punya interest datang ke acara berbayar, pasti mereka punya interest dan mereka mungkin membawa kemungkinan besar membawa background entah mereka kuliah di IT atau memang malah sudah bekerja di perusahaan-perusahaan teknologi gitu. Kalau itu 2018-an. Sekarang gimana, Pak? Di 2025 ini sudah banyakkah? Ya kan mungkin agak stereotyping ya, tapi waktu itu kelihatannya seperti itu. Dan sekarang gimana? Apakah mereka yang kalau bisa dibilang culture banget nih, anak-anak skena zaman Aduh. iya kan, para perempuan khususnya gitu, udah mulai makin banyak yang masuk ke circle teknologi belum sih? Mereka sangat mandiri ya, tanpa harus bergerombol gitu. Oh gitu? Percaya nggak? Sejauh sebelum kita ngobrolin industrinya, kampus deh. Iya. Kampus itu kan biasanya kan isi 40-50 orang ya, secara gedenya. Oke. Percaya nggak? Sekitar bukan 40% lagi, 45% itu isinya perempuan loh. Oh ya? Iya. Oh. Ini kampus seluruh Indonesia ya? Kalau di rata-rata gitu berarti. Rata-rata gitu. Oke. Banyak loh perempuan yang akhirnya milih terjun ke dunia IT. Laki-lakinya justru malah kurang. Oh. Ada tapi nggak terlalu banyak memang. Nggak semendominasi itu sebenarnya. Iya. Menarik. Pergeseran di dunia yang luas ini, banyak contoh-contoh perempuan-perempuan yang sukses. Oke. Itu membuat para perempuan di Indonesia juga tertarik untuk menjajah dunia baru. Nah, menarik itu. Menarik Gizmo Friends. Tapi tadi Farah ngomongin kampus, jadi ini juga jadi penasaran juga buat misalnya nih ada Gizmo Friends pengen masuk ke dunia IT dan perempuan ya pastinya tentu saja. Apakah perlu berbackground IT dari kampus atau bisa seperti Farah yang background pendidikan tingginya tuh bukan IT malahan, tapi ada background di SMK IT ada gitu. Apa bener-bener nih dari kalau bisa sih kuliah lu IT juga gitu. Gimana? Ini tuh buat peluangnya masuk ke ini ya industri ya. Peluang masuk industri. Backgroundnya ini perlu memang IT kah atau dari background lain aja bisa selama punya kompetensinya di situ? Kalau
kita bergeser ke 10 tahun lalu, memang butuh lulus dari universitas yang memang dia ngambilnya IT. Oke. Sekarang sudah nggak terlalu ngikat lagi, karena yang dilihat kan dari portofolionya, dari selama interview dilihat cara dia berpikir, bagaimana dia menjelaskan sesuatunya juga. Sebenarnya menurutku kalau IT sendiri itu bukan sesuatu yang harus kamu kejar di perkuliahan juga. Oh ya? Sekarang sumber informasi kemana-mana udah banyak. Bahkan industri secara eksplisit dia bekerja sama dengan beberapa lembaga kursus kayak di coding. Mereka bikin program yang bertujuan menciptakan talenta-talenta baru. Oke. Kan misi kita sekarang setelah COVID selesai, bagaimana caranya kita bisa kembali ke dunia kerja dan tenang ya? Oh, iya. Oke. Banyak perubahan-perubahan ekonomi yang terjadi juga kan. Akhirnya banyak memicu orang untuk berpindah karirnya. Switch karir? Iya, switch karir. Itu juga peluang ya buat Itu juga peluang. para Gizmo Friends yang ini ingin masuk ke ranah teknologi kayak Farah. Ada temen aku yang dia kerjanya sebelumnya di tambang, orang tambang, sekarang dia jadi data analis. Sejauh itu. Nah, ini menarik ketika udah ada detail-detail pekerjaan di ranah IT gitu kan. Soalnya masih ada stigma yang berpikiran kalau masuk ke ranah IT itu harus bisa coding. Benarkah? Harus benar-benar bisa atau sebenarnya banyak? Tadi kan ada posisi manajerial, ada analis data, ada banyak ya sebenarnya elemen perusahaan teknologi itu gak cuman engineer gitu kan. Iya. Nah, gimana menurut Pak? Sebenarnya untuk zaman sekarang tidak harus selalu ngoding ya. Temukan passion di mana kamu yang benar-benar suka ngerjainnya. Misal, aku lebih seneng ngurusin visualisasi data, misalnya. Ada juga yang lebih seneng, aku lebih passionnya untuk ngelit orang. Ada juga kayak gitu. Tapi ya kalau mau memang yang lebih menantang dan menguras otak, boleh lah kita ngoding. Boleh. Demand-nya tapi gimana? Kenapa? Demand-nya masih sebanyak itu nggak sih? Untuk yang ngodingnya? Masih loh. Masih? Cuma beda field. Kalau dulu kita 10 tahun yang lalu kita trennya big data, Mas. Big data sebelum terpecah jadi data analis, data engineer. Nah, sekarang perempuan juga ada yang masuk ke cyber security. Lebih seksi di sana jujur aja. Oh gitu? Iya. Oke. Wah. Karena lebih menantang sebenarnya filenya kan? Gitu ya? Iya. Oke, menarik ini. Nah, berarti skill spesifiknya apa tuh kalau mau masuk ke cyber security? Yang lagi dibutuhkan banget nih, mungkin 2026 ini loh yang lagi banyak dicari dan kedepannya lah. Aku sebenarnya belum terlalu ngulik banget soal cyber security ya, cuma teman-teman udah mulai yang kayak practicing catch the flag, CTF dan segala macam itu. Ada yang emang pentester juga kan. Tapi aku jarang aku pernah tahu beberapa, cuma jarang banget ketemu sama perempuan yang di sini. Mereka kayak bener-bener di bawah gitu. Iya. Nah, tapi kalau ini kita kan tadi secara industri. Kalau dari kacamata komunitas, dari Python ID sendiri, upaya-upaya untuk merangkul lebih banyak perempuan itu? Tahun 2024 kami saat mengadakan konferensi PyCon APAC di Yogyakarta, itu kami juga merilis Women Focus Group namanya PyLadies. Jadi PyLadies itu salah satu komunitas yang memang di bawahnya Python Software Foundation saat itu sampai sekarang. Diakui oleh PSF dan itu salah satu juga yang jadi mandatory untuk make sure perempuan juga punya kesempatan yang sama. Semangat inklusif banget lah ya, berarti. Lalu di grup kami yang bercampur ini, kami juga ngadain dari meetup, dari
konferensi setahun sekali, kemudian juga ada workshop. Oke. Menarik. Biasanya banyak tanya jawab di online forum sih emang. Oke. Wah, berarti secara industri kebutuhannya ada, demand-nya banyak, secara komunitas juga sudah mulai dirangkul lebih jauh lagi. Betul. Gitu ya. Tapi gini, jadi pernah nih ada momen waktu itu ngobrol sama pelaku industri teknologi juga lah ya. Kekhawatiran dari ya para pemilik bisnis ini gitu ya untuk mempekerjakan perempuan, salah satunya adalah barrier-nya ketika berkeluarga dan punya anak gitu. Oke. Nah itu gimana kalau dari kacamata Farah? Berhubung di komunitas kita jarang ketemu ibu-ibu ya. Komposisinya gimana nih? Komposisinya justru malah banyak perempuan-perempuan yang masih kayak umur 21 sampai 30 tapi masih belum nikah. Oke. Tapi kalau kasusnya seperti ini, udah punya anak dan terutama kalau anaknya masih kecil ya. Ya. Kan sekarang kerjaan juga kadang ada WFH polisi juga, work from home. Terus mungkin ya ke kantor kayak seminggu paling cuma 2 atau 3 kali. Oke. Harusnya nggak jadi barrier amat Nggak ya? jadi barrier banget. Oke. Tergantung perusahaannya. Perusahaannya lebih condong ke result oriented atau Oke. justru proses oriented. Oh, sama satu lagi ini. Kalau ngomongin itu berarti banyak engineer, teman-teman ya. Dan memang kebanyakan teman laki-laki sih yang engineer ya. Kebetulan, tapi bukan itu masalahnya. Adalah mereka harus standby kemanapun membawa laptop karena takutnya ada trouble, khususnya buat yang ini ya, yang berurusan langsung dengan role-nya krusial ya? role-nya krusial lah, kayak gitu. Iya nih, lu bawa laptop, biasanya liburan ya kan? Kalau tadi balik lagi ke situ gitu kan. Iya nih, takut ada sesuatu atau ini ada jadwal deploy atau jadwal rilis yang ternyata berbarengan sama waktu libur atau liburan gitu. Itu gimana kalau menurut Farah menyiasati itu gitu? Apakah memang masih gitu banget sekarang? Kayaknya enggak deh. Atau ada tips dan triknya? Ini lebih kayak ngetawain diri sendiri nggak sih? Apakah begitu? Itu kayak kesannya kita punya manajemen time yang buruk ya. Oh, kalau sampai terjadi seperti gitu. itu. Oke. Tapi memang nggak bisa dihindari ya. Kan kita nih sebenarnya di industri kan bergeraknya cepat banget. Kadang untuk sektor krusial, entah itu di transportasi, entah itu untuk urusan yang telekomunikasi, kan emang ada role-role yang harus mengorbankan waktu kita lebih ekstra untuk itu. Sebenarnya kalau dimaklumi ya kita maklumi lah ya untuk sektor-sektor itu. Tapi ya kalau bisa untuk menjaga kesehatan mental pekerja masing-masing, ada baiknya tidak semua pekerjaan dibawa sampai rumah. Tapi kan kalau di industri film misalnya gitu ya, udah mulai ada syuting sehat sekarang. Nah, sehat gimana? Syuting sehat yang gimana? Syuting sehat itu kan biasanya kalau dulu syuting itu sampai lewat hari, dini hari, selesai pagi, sambung lagi, ya pokoknya nyaris waktu istirahat itu jadi minim banget gitu kan. Di IT pun sempat ada fenomena yang sama gitu ya, jam tidur minim, nggak punya waktu buat keluarga, apalagi waktu meledak-meledaknya era startup teknologi gitu ya. Nah kalau Farah tadi bilang kalau bisa kerjaan nggak dibawa sampai rumah, artinya sekarang udah bisa ini dong, udah bisa ada waktu di mana kita bisa lepas dulu nih dari laptop gitu. Bisa. Oh gitu ya? Bisa. Oke. Tapi mungkin belum saat ini belum semua perusahaan bisa menerapkan work-life balance yang cukup win-win untuk karyawannya, untuk dari sisi manajemennya. Tapi kalau mau, memang dari diri sendiri. Misal nih, kamu bekerja dari 9 to 5. 5:10, tutup laptopmu, pulang. Itu harus beres apa beres nggak beres? Beres nggak beres. Oke. Tapi kalau bisa beres ya. Minimal besok pagi ketika kamu stand up meeting, kamu punya progres yang bisa kamu ceritakan. Oke. Nah,
Terakhir nih ya, terakhir nih. terakhir. Kalau ada Gizmo Friends yang perempuan tentu saja mau masuk ke ranah teknologi, entah sebagai posisinya beragam ya, Farah tadi udah cerita macam-macam. Apa satu pesannya nih? Entah dia anak ini misalnya baru lulus sekolah, baru lulus kuliah, atau mau switch karir bahkan. Semua pesannya sama ya. Perempuan bermental baja lah. Industri itu keras. Jangan mau dikalahkan oleh obrolan-obrolan yang tidak sepantasnya kalian dengar. Kalian deserve untuk menggapai impian dan cita-citanya. Dan aktualisasi diri itu perlu. Oke. Nice closing, Farah. Sip. Kalau mau kepo-kepoin soal Python ID bisa ke Di Telegram kita @PythonID atau di Facebook ada juga Python Indonesia Oke, di situ ya ngumpul secara virtualnya ya. secara virtual. Oke, dan kalau mau ngobrol-ngobrol kayaknya kalau langsung ke komunitas malu-malu masih gitu ya. Iya. Saya mau nyolek Kak Farah dulu deh. Bisa di mana? Oh, bisa lewat Twitter Oh, di X ya. di X Di X. @nyetirnya jauh. Wah. Aduh, Oke. karena emang nyetirnya jauh, Mas. Iya. Jadi emang jadi melekat juga. Atau di Telegram Midnight Crush. Ntar deh ada. Oke, boleh nanti ya Komentar di bawah. kita tulis deh di deskripsi. Iya. Oke. Kalau gitu, thank you banget Farah buat insight-nya. Makasih juga. Jangan lupa juga untuk tadi ya, kalau mau kepo-kepoin Farah dan Python ID, sudah dikasih tahu. Tentunya jangan lupa juga untuk subscribe ke channel YouTube Gizmologi, Gizmotalk tayang setiap hari Senin. Follow kita di @gizmologi, gizmotalk.id, dan juga TikTok di @gizmologi. Oke? Di signing out juga Farah. See you in the next episode See you, and bye-bye guys. Bye.